Halo sobat, apa kalian tahu, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang disegani di dunia, bukan karena jabatannya saja, tapi karena keberanian dan kepintaran beliau dalam memimpin bangsa Indonesia. Ia tak segan-segan untuk menantang negara besar walau pada saat itu Indonesia negara yang baru merdeka. Tapi karena kepiawaian dan keberaniannya, negara-negara adikdaya mengakui bahwa Indonesia bukan hanya sekedar negara dan bangsa hasil jajahan, melainkan negara yang berdaulat dan kuat. Untuk itu, sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe, like and share agar channel ini berkembang dan terus menyajikan narasi dan ilmu pengetahuan lainnya. Langsung saja, mari kita bahas. Di puncak Perang Dingin, saat dunia terbelah antara Amerika dan Uni Soviet, Presiden Soekarno tampil bukan sebagai pengekor kekuatan dunia, tetapi sebagai penantang arus. Indonesia yang baru merdeka tidak tunduk, justru berdiri tegak melawan tekanan global, bahkan dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Puncaknya terjadi saat konflik Irian Barat. Belanda, dengan dukungan tidak langsung dari Barat, bersikeras mempertahankan wilayah tersebut. Soekarno tidak tinggal diam, ia menempuh jalan diplomasi, tetapi juga mempersiapkan konfrontasi militer lewat Operasi Trikora. Di balik layar, tekanan diplomatik Soekarno membuat Amerika mulai berpikir ulang. John F. Kennedy akhirnya mendesak Belanda berunding, karena takut Indonesia jatuh sepenuhnya ke pelukan Soviet. Namun yang lebih menggemparkan dunia adalah pidato-pidato Soekarno di forum internasional. Dalam Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, ia menggugat tatanan dunia yang didominasi Barat. Ia menolak konsep blok Barat dan blok Timur, mencetuskan prinsip non-blok. Indonesia tidak ingin menjadi alat negara adidaya, melainkan pemimpin dari bangsa-bangsa tertindas. Puncaknya, ketika Malaysia dibentuk atas restu Inggris, Soekarno melihat itu sebagai neokolonialisme. Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965, sebuah langkah dramatis dan belum pernah terjadi sebelumnya. "Go to hell with your aid," kata Soekarno pada Amerika, ketika menolak bantuan yang dianggap penuh syarat dan intervensi. Soekarno tahu risikonya besar, tapi ia percaya, martabat bangsa lebih penting daripada rasa takut terhadap tekanan global. Dunia terperangah, bagaimana mungkin negara baru berani menantang dua kutub kekuatan dunia? Soekarno bukan hanya proklamator kemerdekaan, ia adalah orator dunia, simbol perlawanan, dan penantang status quo. Dengan semangat, berdiri di atas kaki sendiri, ia menorehkan babak sejarah yang membuat Indonesia disegani, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena keberanian seorang pemimpin yang tak tunduk. Itulah kisah presiden pertama Indonesia, yang berani menantang negara adikdaya. Semoga negara Indonesia terus memiliki sosok pemimpin seperti Soekarno, agar cita-cita Indonesia emas dapat segera terwujud. Mari subscribe, like and share channel ini, agar terus menyajikan narasi dan kisah hebat lainnya.